Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang turunan aljabar. Yang beranggotakan saya sendiri Adan Zelani, dan di sebelah kiri saya Dimas Pareta, sebelah kirinya lagi Gevan, dan sebelah kirinya lagi Cindy. Oke, yang pertama, first principle of derivative. The first principle of derivative refers to using algebra to find a general expression for the slope of a curve. Derivative by the first principle is also known as the delta method. The first principles of derivative is a measure of the instantaneous rate of change which is equal to. Jadi maksud itu prinsip derivatif pertama mengacu pada penggunaan aljabar untuk menemukan ekspresi umum kemiringan suatu kurva. Turunan dengan prinsip pertama dikenal juga dengan metode delta. Prinsip pertama dari turunan adalah ukuran dari tingkat perubahan sesaat yang sama dengan di slide selanjutnya. Oke, kita langsung masuk ke aturan turunan pertama fungsi aljabar. Diketahui fx sama dengan ax pangkat n dengan konstan a. Turunan pertama f aksen x ditentukan sebagai berikut. Fx sama dengan n a x n min 1. Rumus ini akan kita gunakan di soal fx sama dengan ax pangkat n. Jadi caranya cukup mudah, cukup sederhana. Yang pertama, kita kalikan koefisiennya dengan pangkatnya. A n kali dengan a itu na. X-nya tetap, pangkatnya kita kurangin 1. Langsung ke contoh soal aja. Fx sama dengan 6x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus 4x plus 7. Kita turunkan f aksen n sama dengan, kita akan turunkan masing-masing variabel yang ada di soal. Ini akan kita turunkan semua, ini akan kita turunkan dan turunkan. Langkah pertama itu kan kita disuruh di formulanya, di rumusnya itu kalikan koefisien dengan pangkatnya. Jadi kita kalikan 6 dikali 3 atau 3 dikali 6 itu hasilnya 18. X-nya turun. Di sini kan formulanya n pangkat itu dikurang 1, jadi pangkatnya 3 dikurang 1, 2. Kita turunkan yang ini. 2 dikali 3 di 2 dikali min 3 itu hasilnya min 6. X-nya turun. Nah, pangkat itu dikurang 1, 2 dikurang 1, 1. Nah, kalau 6x pangkat 1 seperti ini, nggak usah kita tulis satunya, plus 4x kita turunkan. Itu kan e kan sama aja 1 nih pangkatnya, jadi 4 dikali 1 itu 4. X nya nilainya 0 karena dia tidak ada pangkatnya. Jadi simpel lagi nih, jika ada turunan koefisien dengan variabel itu kita simpelkan, kita sederhanakan
kita ambil saja koefisiennya. Ketika ada 4x atau 5x itu kita ambil koefisiennya aja. Variabelnya nggak usah kita tulis karena variabelnya bernilai 0. Nah, begitu juga 7 ini. 7 kan gak ada variabelnya. Artinya nilainya 0. 7 dikali 0 0. Nah, kalau 0 seperti ini nggak usah kita tulis juga. Jadi cukup sampai di sini turunannya. Jadi contoh soal ini turunannya. Lanjut ke soal kedua biar nggak bingung lagi. Fx sama dengan 1/2 X pangkat 4 min 2/3 X pangkat 3 plus 5x min 9. Kita turunkan, itu turunannya itu F aksen X sama dengan, ingat, koefisien dikalikan dengan pangkat. 4 dikali 1 1/2 itu sama aja setengah dikali 4, itu hasilnya 2x turun x-nya. Pangkat kita kurangin 1, 4 kurang 1 3, jadi 2x pangkat 3. Ini pun sama, pangkat kita kali dengan koefisien 3 dikali min 2/3. Jadi 3 dikali min 2 kan 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jadi min 2x pangkatnya kita kurang 1 jadi 2 plus 5x. Ingat kalau ada contoh soal koefisien dengan variabel itu kita sederhanakannya, kita buat simpelnya itu kita ambil aja, langsung kita turunkan aja, langsung jadi 5 karena x itu nilainya 1. 5 dikali 1 ya 5. 9 juga nggak ada variabelnya, maka nilainya pasti 0. Nah, kalau nilai kayak gini, nilai 0 seperti ini nggak usah kita tulis. Ini sudah, ini selesai sampai di sini. Materi selanjutnya akan kita bahas dengan teman saya yang akan membahasnya. Di sini saya akan memberikan contoh lebih lanjut tentang turunan aljabar atau derivatif aljabar seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Saya akan memberi contoh yang kedua. Diketahui fx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2 indeksnya 3 dikurang 2/x pangkat 3. Di sini yang ditanya adalah f aksen dari f aksen satunya. Pertama-tama kita cari dulu atau sederhanakan dulu dari fx-nya. Fx di sini 3x pangkat 2. Jika ada bentuk seperti akar ini atau variabel yang di bawah seperti ini, kita bisa menggunakan sifat eksponen seperti rumus berikut ini, yaitu n akar a pangkat m sama dengan a m per n. Seperti ini. Jadi
Ini 3 turun, kita akan mengubah di sini ya. X menjadi X pangkat 2/3. Selanjutnya ini 2X 2/X pangkat 3 ini kita rubah menjadi, ini rumusnya A pangkat M sama dengan A min per M. Kita rubah menggunakan sifat eksponen sama menjadi, ini 2/X pangkat 3 sama dengan 2X min 3. Kita tulis di sini. Selanjutnya kita akan mencari F aksennya atau turunannya. F aksen X. 3 dikali 2 itu 6. X 2 dikurang 1 itu 1. Kalau 1 tidak usah ditulis. Ditambah 3 dikali 2/3. 3 dikali 2 6. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2X 2/3 dikurang 1 artinya 3/3 sama dengan minus 1/3. Ini 1/3 dikurang min 2 dikali min 3 sama dengan plus 6x. Min 3 dikurang 1 sama dengan min 4. Sama dengan, ini bisa kita ubah lagi menjadi sifat eksponen seperti ini. Kita bisa gunakan 6x ditambah 2 per, kita gunakan yang ini, kita ubah lagi 2 1 per 2x pangkat 1/3 ditambah 6 per x pangkat 4 sama dengan 6x. Kita jika ada pecahan seperti ini bisa kita ubah menjadi bentuk akar. Akar x pangkat 3 ditambah 6 per x pangkat 4. Jika sudah seperti ini, kita sudah menemukan f aksen x. Kita di sini tugasnya adalah mencari f aksen 1. Berarti kita masukkan persamaannya atau 1 ke dalam x. 6x sama dengan 6 kali 1 tambah 2 per 1 pangkat 3 ditambah 6 per 1 pangkat 4. 6 dikali 1 sama dengan 6 ditambah 1 akar 1 pangkat 3 sama dengan 1, jadi 2 per 1 ditambah 1 pangkat 4 sama dengan 1, 6 per 1. Agar lebih mudah, tidak usah kita tulis pernya. Jadi 6 tambah 2 8, 8 ditambah 6 sama dengan 14. Maaf. Jadi hasilnya f aksen 1 adalah 14. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan derivatif aljabar atau turunan aljabar berupa perkalian. Turunan Y sama dengan UV
U kali V adalah Y aksen sama dengan U. Y aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Di sini contohnya kita akan menentukan turunan fungsi fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 2, 4x pangkat 1 ditambah 2. Contoh, fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 2, 4x pangkat 1 tambah 2. Pertama-tama ini adalah U dan ini adalah V. Pertama kita cari U aksen dari U ini. U aksen dari 3x pangkat 2 dikurang 2 sama dengan 3 dikali 2 6, 6x, 2 dikurang 1 1 sama dengan 1, tidak bisa kita tulis. 2 karena tidak turun karena tidak ada variabel seperti yang sudah akan saya jelaskan tadi. Lalu kita cari V aksennya, 4x pangkat 1 tambah 2 sama dengan 4 kali 1 4, x 1 dikurang 1 sama dengan 0 habis, jadi tidak usah kita tulis. 2 tidak turun karena dia tidak mempunyai variabel. Rumusnya di sini perkaliannya adalah U aksen dikali V, Y aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Kita masukkan U aksennya 6x, lalu kita masukkan V 4x1 plus 2, lalu kita masukkan U nya 3x pangkat 2 dikurang 2, kita masukkan V aksennya 4. Jika sudah seperti ini, kita tinggal mengalihkan saja. Ini tidak usah ditulis karena ini x pangkat 1 sama dengan x. 6x dikali 4x seperti ini, hasilnya adalah 24x. 6x dikali 2 sama dengan 12x. 24 tadi karena ini 6 kali 4, maaf ini ada pangkatnya. 6x dikali 4x sama dengan 24x pangkat 2 2x, lalu 4 dikali 3x pangkat 2 sama dengan 12x pangkat 2, dan 4 dikali min 2 sama dengan min 8, 4 dikali min 2. Lalu kita cari yang variabelnya sama. Di sini yang variabelnya sama hanya 24x pangkat 2 dan 12x pangkat 2. Jadi kita tambahkan 24 ditambah 12 sama dengan 36x pangkat 2 ditambah 12x dikurang 8. Ini sudah selesai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi rasional turunan. Turunan Y sama dengan U per V adalah Y aksen U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Jadi di sini rumusnya adalah Y aksen
aksen V kurang U V aksen per V kuadrat. Untuk contohnya, Fx sama dengan 2x kuadrat kurang 4 per 4x plus 1. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari U aksen dan V aksen. Cara mencarinya, U aksen dengan 2x, U sama dengan 2x kuadrat kurang 4. 2 dikali 2 itu hasilnya 4. X nya turun, 2 dikurang 1 hasilnya 1. Karena hasilnya 1, karena hasilnya 1 tidak perlu ditulis. Dan untuk 4, karena dia tidak memiliki variabel, jadi hasilnya adalah 0, tidak perlu ditulis. Jadi U aksennya adalah 4. X U aksen adalah 4x. Untuk V aksennya, V sama dengan 4x plus 1. 4, ini x adalah 1, jadi 4 kali 1 sama dengan 4. Sedangkan di sini x-nya ini ada 1 kurang 1 sama dengan 0, jadi tidak perlu ditulis, jadi hasilnya adalah 4. Untuk satunya juga tidak perlu ditulis, jadi V aksen sama dengan 4. Oke, untuk selanjutnya Fx sama dengan 2x kuadrat per 4 4x plus 1 dengan. Untuk mencarinya, sini kita akan pakai Fx sama dengan, sesuai dengan rumusnya tadi di sini, U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat sama dengan U aksennya tadi kita ketahui adalah 4x, kita tulis 4x. Lalu untuk V-nya adalah 4x plus 1, 4x plus 1 dikurang U-nya adalah 2x kuadrat, 2x kuadrat dikurang 4 atau 4. Lalu untuk V aksennya adalah 4 per V kuadratnya adalah 4x plus 1 kuadrat. Oke, di sini kita akan cari, untuk mencarinya adalah 4x itu dikali dengan 4x. Jadi hasilnya adalah 16x 4 dikali 2x pangkat 2 itu hasilnya 8x pangkat 2. Terus 8x pangkat 2 itu dikalikan dengan min itu hasilnya jadi plus, jadi min 8x pangkat 2. Setelah itu 4 dikali min 4 itu hasilnya 16. 16 nya kan ada negatif, jadi 16 min 16 dikali min itu hasil positif, jadi plus 16. Setelah itu per turun 4x plus 1 kuadrat. Setelah itu kita akan mencari jawaban selanjutnya.
Karena di sini 16x pangkat 2 dengan 8x pangkat 2 sama-sama mempunyai variabel dan pangkat. Jadi kita tinggal jumlahin, jadi 16 dikurang 8 itu hasilnya 8. Jadi 8x pangkat 2 ditambah 4x nya turun, 4x sama 16 juga turun, plus 16 per 4x plus 1. Oke, hasilnya adalah Oke, sekian presentasi kali ini. Oke, cukup sekian presentasi dari kami tentang materi turunan aljabar. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.